Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Cinta Asari dari kelas 11 TJKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita itu akan membahas mengenai VLAN Trunking Protocol. Nah, di dalam video ini terdapat 6 materi. Yang pertama, pengenalan VDP, 2 persiapan topologi VDP, 3 konfigurasi VDP, 4 pengujian VDP, 5 problem revision number, dan yang keenam solving revision number. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan VDP. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar tersebut terdapat 9 switch, dan setiap switch itu memiliki 200 VLAN. Nah, jika kita melakukan konfigurasi VLAN satu persatu secara manual itu, tentu saja hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, maka dari itu kita memerlukan VDP agar proses konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Untuk VDP sendiri terdapat 3 jenis mode, yaitu ada server, client, dan transparent. Ketiga jenis tersebut yang paling sering digunakan itu adalah server dan client. Nah, sebagai contoh di sini satu switch dikonfigurasikan sebagai VDP server, sedangkan switch lainnya dikonfigurasikan sebagai VDP client. Nah, dengan demikian kita hanya perlu mengkonfigurasi 200 VLAN pada setiap switch yang berperan sebagai server. Nantinya seluruh switch yang berperan sebagai client akan secara otomatis mengikuti dan menerima konfigurasi VLAN dari switch server tersebut. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu persiapan topologi VDP. Nah, pada tahap ini kita itu akan menambahkan 5 switch yang saling terhubung menggunakan kabel automatic. Nah, di sini kalian bisa perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena prosesnya ini akan saya percepat. Pada tahap ini dilakukan pembagian peran pada masing-masing switch, yaitu untuk switch yang satu ini berperan sebagai VDP server, lalu untuk switch yang dua ini dan 3 berperan sebagai VDP client, lalu yang untuk switch 4 berperan sebagai VDP transparent, kemudian untuk switch yang kelima berperan sebagai VDP server. Nah, selanjutnya di sini kita langsung masuk saja ke tahap konfigurasinya. Yang pertama di sini kita buka switch satunya terlebih dahulu, kita masuk ke mode CLI. Nah, lalu di sini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi terang ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/1 lalu enter. Kemudian kita ketikkan perintah switch port mode terang lalu kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang switch 2. Di sini kita klik. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke global configuration mode. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke interface FA0/1 dan interface FA0/2. Nah, agar lebih cepat di sini kita bisa menggunakan perintah interface range FA0/1-2 lalu kita enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah switch port mode terang. Nah, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa lanjut ke yang switch ketiga. Nah, di sini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Nah, di sini itu caranya sama seperti yang switch 1 dan 2 ya teman-teman. Untuk interface-nya itu di sini kita gabung saja FA0/1 sampai 2. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke switch yang keempat. Seperti biasa, di sini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan seperti biasa IND range FA0/1 sampai 2. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang lalu enter. Nah, di sini kita bisa lanjut ke yang switch kelima. Di sini caranya sama ya teman-teman. Nah, jika konfigurasi terang itu sudah selesai semua, di sini kita bisa lanjut ke konfigurasi VDP. Nah, di sini kita bisa buka switch satunya. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita ketikkan perintah VDP mode. Nah, karena switch 1 itu berperan sebagai server, maka kita ketikkan switch mode server.
lalu kita enter. Kemudian kita bisa ketikkan vtp domain. Nah, di sini misalnya yn.com. Di sini kita bisa langsung enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan passwordnya. Lalu kita enter. Di sini langkah yang sama akan kita lakukan pada switch 2. Nah, di sini kita lanjut ke yang switch 2. Untuk yang switch 2 ini modenya client ya teman-teman. Kita bisa ketikkan vtp mode client lalu enter. Nah, lalu untuk domainnya itu sama seperti switch 1, domain.com. Lalu kita enter. Lalu untuk passwordnya itu juga sama, 123 enter. Nah, lalu di sini kita bisa lanjut ke yang switch ketiga. Nah, di sini itu caranya sama seperti yang switch kedua ya teman-teman. Karena yang ketiga ini itu modenya sama. Kita bisa langsung ketikkan vtp mode client. Nah, lalu untuk domainnya juga sama, cyn.com. Nah, di sini kita juga isikan passwordnya. Passwordnya itu sama, 123 lalu kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke switch yang keempat. Nah, untuk switch yang keempat itu dia menggunakan mode transparent. Nah, di sini kita bisa ketikkan vtp mode transparent. Untuk domainnya itu sama, vtp.com. Passwordnya juga sama. Nah, lalu kita bisa lanjut ke switch yang kelima. Untuk switch yang kelima itu dia menggunakan mode server. Di sini kita bisa ketikkan vtp mode server. Untuk domainnya juga sama, yaitu cyn.com. Passwordnya juga sama. Nah, dengan demikian konfigurasi VTP sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengujian VTP. Pada tahap ini kita itu akan melakukan pengujian VTP dengan cara membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Langsung saja di sini kita buat konfigurasi tersebut pada switch 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan VLAN 2. Untuk VLAN 2-nya itu kita beri nama, yaitu namanya seperti ini, lalu enter. Dan di sini kita buat VLAN 3-nya. Untuk namanya kita pakai IP. Di sini kita akan melakukan pengecekan pada switch client atau yang switch 2. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah to show. Nah, dapat kalian lihat di sini VLAN 2 dan 3-nya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, dengan demikian nantinya pada switch 3 dan switch 5 juga sudah terdapat VLAN yang sama, namun berbeda halnya dengan switch 4. Karena switch 4 itu berada pada VTP mode transparent, maka switch ini tidak mengikuti server maupun klien. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan to show VLAN brief. Bisa dilihat di sini VTP untuk switch 4-nya atau VTP mode transparent ini tidak muncul VLAN-nya. Selanjutnya di sini misalkan pada switch 5 yang berperan sebagai server. Di sini kita hapus terlebih dahulu VLAN 3-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah no VLAN 3. Lalu kita bisa cek VLAN brief, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat di sini VLAN 3-nya itu sudah tidak ada. Nah, di sini kita coba cek pada switch 3. Kita bisa ketikkan to show VLAN brief. Nah, maka dapat kalian lihat di sini bahwa VLAN 3 juga sudah tidak ada ya teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil melakukan pengujian VTP. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu problem revision number. Nah, dapat kalian perhatikan di sini saya sudah menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah pembahasan. Nah, di sini kita anggap 5 switch yang sebelumnya itu berada di gedung A. Kemudian kita akan menambahkan satu switch baru ke dalam gedung A tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa switch tambahan ini merupakan bekas dari gedung B. Sebagai contoh, pada switch ini saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Di sini kita bisa langsung saja buka switch-nya. Nah, di sini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita langsung konfigurasikan VTP mode server. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan domain dan passwordnya. Untuk domain dan passwordnya itu sama seperti yang sebelumnya, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melakukan konfigurasi VLAN-nya. Nah, di sini kita buat VLAN 2 sampai VLAN 10.
Nah, selanjutnya di sini kita bisa cek menggunakan perintah to show VLAN brief. Lalu enter. Nah, dapat kalian lihat di sini itu sudah terdapat VLAN 2 sampai VLAN 10 ya, teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita cek menggunakan perintah to show VTP status. Nah, perhatikan pada bagian configuration revision. Angka 9 ini artinya itu kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba cek pada switch 1. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan perintah to show VTP status. Nah, bisa kalian lihat bahwa configuration revision pada switch ini lebih kecil dibandingkan switch bekas dari gedung B. Hal ini nantinya akan memberikan pengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Nah, sebagai contoh, switch 6 ini akan kita sambungkan dengan switch 5. Di sini kita sambungkan menggunakan kabel automatic. Nah, di sini kita konfigurasikan pada masing-masing switch. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/2 terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, selanjutnya pada switch 6. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1 lalu enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang lalu kita enter. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan sedikit. Lalu apa sih pengaruhnya? Seperti yang kita ketahui, switch 6 ini berpotensi sebagai server dan memiliki konfigurasi revision yang lebih besar dibandingkan dengan switch di gedung A. Oleh karena itu, di dalam konfigurasi ini switch klien di gedung A akan mengikuti konfigurasi dari switch 6 karena ia memiliki revisi number yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa cek di switch 5. Nah, di sini kita bisa cek di switch 5. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan perintah to show VLAN brief lalu enter. Nah, dapat kalian perhatikan di sini sudah terdapat VLAN sebelumnya yang kita konfigurasikan pada switch 6. Namun kondisi ini sangat berbahaya ya, teman-teman, karena konfigurasi VLAN di gedung A ini bisa berubah bahkan terhapus. Oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number di materi yang ke-6. Nah, lanjut ke materi yang terakhir yaitu solving revision number. Nah, pada tab ini kita akan membahas solving revision number. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melepas label terlebih dahulu. Kemudian pada switch 6 ini kita akan tambahkan kembali VLAN yang berbeda. Nah, di sini kita akan tambahkan VLAN 11 hingga 15. Di sini langsung saja kita ketikkan VLAN 11 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan cek terlebih dahulu configuration revision dengan menggunakan perintah to show VTP status. Lalu kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini configuration revision pada switch 6 yaitu lebih besar dibanding dengan yang ada di gedung A. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengeceknya pada switch 1. Di sini kita masuk ke switch 1. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan perintah to show VTP status. Lalu enter. Bisa diperhatikan bahwa configuration revision di gedung A adalah 9, sedangkan pada switch 6 adalah 14. Nah, pada kondisi ini kita akan menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch yang ada di gedung A, yaitu dengan cara mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Nah, cara melakukannya adalah dengan mengubah mode switch 6 menjadi VTP transparent. Di sini kita bisa klik switch 6-nya. Nah, lalu kita bisa ketikkan VTP mode transparent. Lalu kita enter. Kemudian kita tambahkan domain dan passwordnya. Nah, untuk domainnya itu sama seperti sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan passwordnya 123. Nah, setelah itu kita akan cek kembali dengan perintah to show VTP status. Nah, kalian dapat perhatikan di sini kita bisa lihat bahwa revision number itu sudah berubah menjadi 0. Nah, selanjutnya agar switch 6 mengikuti konfigurasi di gedung A, maka kita ubah kembali mode VTP-nya menjadi server. Di sini kita bisa ketikkan VTP mode server. Nah, lalu kita bisa masukkan domainnya sama. Setelah itu kita juga masukkan passwordnya sama seperti sebelumnya. Nah, jika sudah, ini kita akan cek terlebih dahulu VLAN pada switch 6 dengan menggunakan perintah to show VLAN brief. Lalu enter. Nah, pada switch 6 itu terdapat VLAN 2 hingga 15. Kemudian di sini kita akan cek juga VLAN yang ada di gedung A. Kita bisa masuk ke switch 1. Di sini kita bisa ketikkan to show VLAN brief. Nah, dapat diperhatikan di sini bahwa di gedung A itu hanya terdapat
VLAN 2 sampai 10 saja. Setelah itu, di sini kita akan sambungkan kembali switch 6 ke gedung A. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik fast forward. Nah, jika sudah, kita bisa cek kembali pada switch 6. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa VLAN yang tersisa hanya 2 sampai nomor 10 saja ya teman-teman, yang merupakan konfigurasi dari gedung A. Nah, terakhir jika kita kembali cek VTP statusnya dengan menggunakan perintah Nah, dapat kalian perhatikan di sini pada konfigurasi revision atau revision number yang sebelumnya 0 ini sudah berubah menjadi 9. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.